Perlahan tapi pasti gangguan-gangguan di tempat ini mulai terkuak. Di mana banyaknya sosok yang memang bertempat tinggal di sini semakin menjadi-jadi dengan gangguannya pula. Namun hal tersebut semakin membuat kami penasaran dengan apa yang memang terjadi di area bangunan mes karyawan yang terbengkalai ini. Kalau Tasya tarik sebuah garis di sini, kalau kita perhatiin ini adalah tempat yang tadi awal sekali kita kunjungi. Dan banyak sekali sosok-sosok perempuan di sini. Betul banget, Tasya. Apa ada keterkaitan antara sosok perempuan dengan ini kan mes karyawan identik dengan laki-laki? Ya, jadi sebetulnya gini, sosok wanita-wanita ini adalah menjadi penggoda pada saat pegawai masih menempati tempat ini, Tasya. Pegawai laki-laki ini suka digoda sama makhluk-makhluk yang ada di sini. Misalkan contohnya dengan dia mimpi dewasa, bahkan suka kayak apa bahasanya, tubuhnya dia itu kayak ditiban atau ditindihin, dicolek, bahkan suka kayak gitu juga sama sosok wanita yang ada di sini, apalagi sosok wanita yang ada di belakang tadi kita temui. Oke. Jadi gangguan-gangguan yang ditimbulkan bisa saat mereka beristirahat ataupun apa mereka sering menunjukkan eksistensinya atau menampakkan wujudnya. Saya bantu untuk komunikasi Gudi. Nanda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok perempuan Belanda ini. Jadi sosok ini emang ada, dia bilang tempat dia bermukimnya itu ada di sini. Nanda diajak oleh sosok tersebut menuju tempat tinggalnya. Di pojok sebelah sana, Tasya, tempat dia menetap atau menempati ruangan yang ada di sini. Ada sebuah tempat. Sama lagi-lagi kamar mandi ya. Nah, mungkin tangannya Tasya Aman gak sih Kak? begini. Saya minta night vision. Tim boleh minta night vision? Dan Ananda mencoba berkomunikasi kembali dengan sosok perempuan Belanda ini demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, saya tadi menemui kalian, ingin komunikasi, ingin menceritakan soal apa ya, kejadian di zaman dulunya. Tadi gue disampaikan bahwa dia meninggal karena diracun. Betul banget. Dia bilang, saya sangat sedih, saya nggak bisa untuk menyampaikan soal kejadian masa lalu saya. Hanya kalian pas banget datang ke sini. Jadi bahasanya saya bisa untuk ngasih tahu kalian bahwa saya pernah ngalami yang dibilang sangat-sangat tidak enak sama sekali. Awas tuh ada. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Dan Ananda seolah sedang menahan adanya suatu serangan. Saya melihat sosok kayak sosok gede, tinggi. Di belakang sini. Di belakang ada gigit sangat-sangat tajam. Suara-suara dari sebelah sana juga banyak banget. Dan Ananda mengajak kami untuk mendekati sosok besar yang baru saja dilihat. Iya, ada sosok sangat tinggi sekali. Hati-hati. Iya. Awas, jeblos. Hei! Nanda tiba-tiba saja berlari. Oh, Kak Dian. Hei, Permisi. kenapa kamu nyolek saya tadi di dalam saya itu? Kayak mungkin boleh diceritain sekarang Jadi, di depan kita ada sosok. Depannya ada sosok Buto tapi dengan perawakannya sangat gede sekali. Badannya bahkan tubuhnya itu sampai melebihi Pohon pisang ini. pohon pisang ini. Karena memang ini juga goyang-goyang tadi ya. Iya. Kalau misalnya kelihatan tuh pohonnya. Kakak butuh night vision. Ya, Tim boleh kasih night vision. Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok Buto yang memang berada di bagian ujung dari bangunan mes ini. Dan tadi Kak Dian sempat bilang semakin bulan itu bulat atau full moon, biasanya kekuatan mereka akan semakin besar. Karena kemana dia? Tim boleh nyalain lagi. Nanda tiba-tiba saja berlari. hati-hati. Seolah mengejar sosok Buto yang tiba-tiba pergi ketika diajak Nanda berkomunikasi. Awas jatuh Kak.
Kaden tuh udah manjat. Kalau kita lihat di situ ya, tempatnya tuh kecil banget. Aku takut jatuh. Terus Kaden didampingi juga sama beberapa kru, tapi nggak bisa kita semua naik karena memang tempatnya sangat kecil. Kaden tiba-tiba konsentrasinya terpecah dan lari ke sini. Makhluk tadi itu, si raksasa itu tiba-tiba seperti yang agak menantang Den, mengejarnya sampai ke atas. Tim, hati-hati Tim. Wah, sih. Den, hati-hati Kaden. Den. Karena Dan Ananda tiba-tiba mendapatkan gangguan dari sosok Buto yang sedang diajak berkomunikasi. Aku takutnya Kaden diganggu gitu loh, karena suaranya udah berubah gitu. Allahumma sholli. Hati-hati, Kaden. Sumpah aku takut kenapa-napa, Kak. Nah, ini goyang kenceng banget, Kak. Budi, tolong ambilin bambu. Bambu. Tiba-tiba, dan Ananda meminta bambu kepada Rudi dan juga Tasya yang berada di bawah. Saya mungkin bisa kasih ini, aku bantu. Au. It's okay. Dan tiba-tiba mendapatkan serangan kembali dari sosok yang memang sedang diajak berkomunikasi. Bahkan sosok ini memiliki tenaga yang cukup besar. Dan bener aja gangguan makin hebat terjadi di atas. Aku nggak tahu tapi Kaden teriak-teriak di atas. Karena memang kita posisi di bawah, yang aku dengar cuma teriakan-teriakan dari Kaden. Kaden! Ayo Kak. Cepat ke bawah. Kenapa dong ini? Gimana dong? Awas, Tasya. Tuh, kita di belakang kamu. Jadi sosok ini bisa kita bilang butuh dengan badan yang sangat gede sekali. Kaden boleh dijelasin mungkin apa yang kakak alamin di atas Jadi, karena kita nggak naik. Di atas itu dia tidak mau komunikasi baik dengan saya. Dan Budi saya minta untuk membawakan satu benda supaya dia mau ajak komunikasi baik. Dan alhamdulillah dia, kamu lepas bambunya tuh supaya dia mau komunikasi. Lepas aja nggak apa. Jadi sosok ini adalah bisa kita bilang sosok yang bukan negatif, Tasya. Melainkan sosok yang hanya menjaga tempat ini, bahkan diminta sama salah satu sesepuh di wilayah dekat bangunan ini, Budi. Sesepuh. Dia bilang, saya tidak mengganggu, jadi tolong saya nggak mau dia apa-apakan. Saya di atas itu, dia itu takut dia diapa-apakan, makanya dia coba untuk komunikasi ke badan saya dan mencoba untuk membahayakan badan saya. Akhirnya dia merasa terancam, dia ancam, makanya dia mencoba untuk melawan saya, dan alhamdulillah dia sudah mau diajak komunikasi